Silahkan untuk ditambahkan. Terima kasih. Saya mendengarkan dan belajar banyak sekali malam ini. Alhamdulillah. Yang pertama, saya Mbak Reni ya. Mungkin saya ingin bilang begini Mbak. Kita itu bekerja ya, berjuang yang kita yakini kan. Perjuangan itu kan membuat kita senang ya. Kan kita emang senang berjuang gitu loh maksudnya. Kalau kita nggak berjuang kita nggak senang gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendapati pengkhianatan di ujung hari di pusat calon kekuasaan itu malah lucu, saya disebut sebagai apa namanya, mata-mata. Hebat banget tuh ininya, apa dinisbatkan seperti itu kepada kepada saya gitu kan. Nah, jadi menghadapi pengkhianatan, menghadapi apapun itu memang sudah galibnya lah. Makanya kalau kita berjuang lagi besok gitu, ya kita mesti jangan berjuang buat orang gitu. Tapi kita memang berjuang untuk keyakinan kita. Nah, kalau dalam bahasa kemusliman ya kita berjuang untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk partai yang tadi ya nggak bisa kita harapkan lah gitu. Belum ada yang bisa kita harapkan. Sehingga kita jadinya ringan ketika kita belum mencapai kemenangan, kita bilang ya memang belum saatnya dan kita akan berjuang lagi gitu loh. Dan nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu bersedih lah terhadap pengkhianatan, terhadap peristiwa-peristiwa gitu. Kita tetap nikmatin aja gitu ya. Pasti akan rumusnya pasti hukum yang dibuat oleh yang menciptakan alam semesta ini jauh lebih kuat daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Reni, mari kita alihkan energi kita ya untuk menjemput sebuah kondisi yang sebenarnya tadi disebut oleh Mas Hersubeno dan teman-teman ya. Kalau terus ada pergantian kekuasaan gitu dan either itu lebih baik ya, kita syukur ya. Tapi kalau misalnya ternyata kan selama ini kan oligarki sangat kuat ya. Istilahnya yang main itu adalah uang bukan value. Nggak ada orang bernilai hari ini, yang ada adalah orang yang punya uang kan gitu. Kalau begitu ya kita sebenarnya masih punya harapan. Tapi gini, yang lebih penting adalah kita menyiapkan pikiran kita, pikiran bersih kita ya, doa-doa kita ya. Jangan-jangan orang yang berjuang lupa berdoa. Jadi kita yang berjuangnya sedang-sedengan aja ya, pokoknya kuatkan doa. Kenapa? Karena begitu nanti ada kekuasaan yang saya sangat saksikan adalah sangat sedikit orang-orang yang betul-betul menginginkan gitu. Kekuasaan itu diperjuangkan adalah untuk mengembalikan harta-harta rakyat, umat, harta orang banyak yang memang dimiliki oleh Indonesia ini kepada mereka. Di pasal 33 harta seluruh kekayaan Indonesia adalah untuk rakyat Indonesia kan gitu. Kebanyakan orang itu berpikir untuk dirinya dan itu sudah terbukti karena itu dalam bahasa saya sebutnya, dalam bahasa kita sebutnya wahan ya. Ini penyakit yang paling akut menurut saya adalah soal ketika orang itu menginginkan sesuatu buat dirinya atau buat kelompoknya, tapi bukan untuk tujuan itu sendiri. Nah, kita harus mendoakan baik-baik supaya nanti misalnya nih Bang Rocky jadi siapa, Pak Refli jadi mudah-mudahan jadi ketua MK, ini siapa lagi Pak Mardani jadi apa Mendagri atau apa terserah, nanti Bang Tata jadi apa, kita doakan semoga tadi ya the shadow minister tadi kalau memang mau dibuat ya itu terdiri dari orang-orang yang betul-betul punya hati nurani bersih ya, yang tidak tercampur oleh apapun. Nah, tugasnya siapa? Kita aja ya, kita doain banget, kita minta kepada yang maha memiliki segala kekuasaan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dia yang memiliki kekuasaan, mudah kok bagi dia untuk menghancurkan ini, cuma dia ingin kita berperanan. Nah, peran kita saya pikir kalau 1.000.000 tangan mengangkat kehadirat Tuhan, 2.000.000 tangan mengangkat kehadirat Tuhan, kita minta agar diturunkan dan diberikan orang-orang yang bersih, orang-orang yang tulus gitu, yang benar-benar nggak punya pretensi apa-apa kecuali untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan rakyat,
ya harta-harta itu diberikan, jangan-jangan kan kalau udah duduk main kong kali kong lagi, naudzubillah min zalik gitu. Nah itu pendapat saya turitan. Saya orang yang memang meyakini bahwa di luar segala usaha kita cuma bisa ya usaha, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa sebagai umat, sebagai hamba. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan jangan meremehkan doa yang mungkin lahir dari cuma ibu-ibu kampung gitu kan ya, itu insya Allah. Gitu Mbak Reni, Bang Tata.